Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wakemot. Waduh, ini kisahnya keren banget teman-teman. Kisah tentang seorang pemuda asal Lebak, Banten, lebih tepatnya lagi Kampung Bojongkoneng. Nah, pemuda ini bernama Usup. Dia kerja di Pondok Pinang, Jakarta Selatan di bengkel mebel ya, atau bengkel kayu, yang mana setiap hari Minggu libur. Nah, Sabtu malam Minggu Usup melakukan perjalanan tuh dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan menuju ke Desa Bojongkoneng di Lebak, Banten. Di dalam perjalanan malam ini dengan menggunakan sepeda motor, Usup mendapatkan satu pengalaman mengerikan yang gak bakal pernah dia lupain seumur hidupnya. Semengerikan apa sih pengalaman itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung gaib di pinggir kebun sawit. Sore itu, mesin serut kayu bertenaga listrik di bengkel mebel Harapan Mulia Pondok Pinang, Jakarta Selatan itu akhirnya dimatikan. Suara bising yang mendominasi ruangan sejak pagi langsung tergantikan oleh suara kipas angin di dinding. Usup, pemuda berusia 25 tahun asal Lebak, Banten, mencabut kabel mesin dari stop kontak dan menggulungnya dengan rapi. Ia baru saja menyelesaikan tahap penghalusan untuk dua pintu lemari pakaian berbahan kayu mahoni. Usup mengambil sapu lidi, membersihkan tumpukan sabuk gergaji yang menutupi lantai semen, lalu membuangnya ke tempat sampah di luar bengkel. Ia mengibaskan sisa debu kayu dari celana jeans biru dan kaos abu-abunya, kemudian berjalan ke wastafel untuk mencuci muka dan kedua tangannya. Hari ini adalah Sabtu sore. Jarum jam di dinding bengkel menunjukkan pukul 16.30. Seperti kebiasaan di bengkel milik Pak Haji Ridwan tersebut, setiap Sabtu sore atau malam Minggu adalah waktu pembagian upah bagi para pekerja. Di meja depan, Pak Haji Ridwan sudah duduk menunggu dengan sebuah buku catatan kecil dan beberapa amplop berwarna coklat. Usup menghampiri meja tersebut bersama rekan kerjanya yang lain. "Sudah dibersihkan semuanya?" tanya Pak Haji Ridwan. "Sudah Pak Haji," jawab Usup. "Bagus. Apa sudah kumpul semuanya?" tanya Pak Haji Ridwan lagi. Belum semuanya Pak Haji. Yang dari proyek Kemang belum sampai semua. Baru saya sama Kang Hendra aja," jawab Dani, salah satu karyawan di bengkel Harapan Mulia. "Oh ya sudah. Yang ada saja kumpul ya. Saya mau bagikan gajian kalian," ucap Pak Ridwan. "Nah, ini gaji kamu Sup. Pas, tidak ada potongan minggu ini," kata Pak Haji Ridwan sambil menyodorkan satu amplop kepada Usup. Usup menerima amplop itu dengan kedua tangannya. "Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Haji." Sore itu, suasana bengkel riuh oleh karyawan yang mendapat gaji. Ada yang ditagih hutang oleh rekan kerja, ada juga yang merencanakan pergi bermain di malam minggu, bahkan ada juga yang merencanakan untuk pulang kampung karena di hari Minggu dijadwalkan libur. "Sup, jadi balik ke kampung malam ini?" tanya Kang Hendra yang merupakan tetangga Usup di kampung. "Mohon, jadi Mang, mumpung isukan libur, ke sebulan terbalik. Sekalian arek nempo kebun cabe," jawab Usup. Ya, dia memang sudah merencanakan kepulangan ini sejak beberapa hari sebelumnya.
Dia ingin membersihkan kebun cabainya yang 2 bulan lalu ia tanami. "Jeung saha maneh balik nak?" tanya Mang Hendra lagi. "Sorangan mang, si anak terjadi balik cenah," jawab Usup. "Sing hati-hati di jalan. Perjalanan ka lembur lamun geus peuting kieu mah sepi pisan," ucap Mang Hendra sembari mengeluarkan amplop putih dari saku celananya. "Siap mang, insya Allah aman," jawab Usup singkat. "Iya, mamang nitip pangmasikeun ka si bibinya," ucap Mang Hendra. "Oh, nyamang," jawab Usup sembari mematikan rokoknya. Setelah obrolan itu, Usup beranjak masuk ke kamar mesnya yang berada tepat di belakang bengkel, mengambil alat mandi, lalu pergi membersihkan diri. Setelah selesai, ia kembali ke kamar mesnya untuk bersiap. Kamar itu berukuran kecil. Usup mengambil tas ransel hitam dari dalam lemari plastiknya. Dia memasukkan amplop berisi uang gajinya ke dalam kantong resleting di bagian dalam ransel agar aman. Setelah itu, dia memasukkan 2 helai kaos ganti, 1 celana kain, dompet, dan botol air minum. Setelah memastikan pintu kamar terkunci, Usup berjalan ke area parkir. Sepeda motor metik yang biasa ia gunakan terparkir di sana. Usup melakukan pengecekan standar. Dia menekan ban depan dan belakang dengan jempolnya untuk memastikan tekanan anginnya cukup. Dia memeriksa rem cakram depan dan rem tromol belakang. Setelah menyalakan mesin, ia mengecek lampu utama dan lampu sen. Semua dalam kondisi normal. Tepat pukul 8 malam, Usup berangkat dari tempat kerjanya. Dia memakai jaket tebal berbahan parasut berwarna hitam, memakai helm standar, dan memakai sarung tangan. Dia menarik tuas gas dan mengendarai sepeda motornya keluar dari jalan Pondok Pinang. Memulai perjalanan sejauh puluhan kilometer menuju kampung halamannya di Lebak, Banten. Rute dari Jakarta Selatan menuju Lebak, Banten membutuhkan waktu tempuh sekitar 4 jam dalam kondisi jalan normal. Selama 1,5 jam pertama, Usup harus menghadapi padatnya lalu lintas malam minggu. Ia mengendarai motornya melewati rute Lebak Bulus, masuk ke area Ciputat, Pamulang, hingga akhirnya di wilayah Serpong. Di daerah ini, dia harus terus menekan rem dan mengatur posisi gas karena banyak kendaraan roda 4 yang berjalan lambat. Setelah melewati perempatan Serpong, Usup membelokkan motornya ke arah Parung Panjang. Di titik ini, kondisi lingkungan berubah drastis. Volume kendaraan pribadi berkurang, namun kualitas jalan menjadi sangat buruk. Jalanan di Parung Panjang didominasi oleh aspal yang sudah hancur dan jalan beton yang retak akibat sering dilintasi oleh truk-truk tronton bermuatan pasir. Fasilitas penerangan jalan juga minim, jarak antar tiang lampu sangat jauh, dan banyak lampu yang sudah mati. Usup terpaksa menurunkan kecepatannya hingga 30 km per jam. Dia harus fokus memperhatikan permukaan jalan di depannya agar ban motornya tidak masuk ke dalam lubang yang cukup dalam. Pukul 21.45, saat Usup sedang mencoba menghindari genangan air di sebelah kiri jalan, ia tidak menyadari ada sebuah potongan plat besi berkarat dengan ujung runcing tepat di jalur ban belakangnya. Sepeda motor melindas besi tersebut. Terdengar suara letusan kecil dari arah bawah. Bagian belakang motor Usup langsung membuang ke arah kanan dengan tiba-tiba. Ban belakangnya kehilangan tekanan udara secara instan. Usup segera melepaskan tuas gas, menyeimbangkan kemudi, dan mengerem perlahan hingga motornya berhenti di bahu jalan yang berupa tanah merah. Ia mematikan mesin, turun dari motor, dan menyalakan senter dari ponselnya. Saat cahaya senter diarahkan ke ban belakang, dia melihat besi berkarat itu menancap dalam hingga menembus ban dalamnya. Bannya kempes total dan pelek motornya sudah menyentuh aspal. Kondisi sekitaran sangat sepi.
Di sebelah kanannya hanya ada semak-semak dan lahan kosong, sementara di sebelah kirinya terdapat deretan warung makan yang sudah tutup. Usup tidak memiliki pilihan lain selain mendorong motornya. Dia melepaskan helm, menaruhnya di kaca spion, dan mulai mendorong motor seberat hampir 100 kilo itu menyusuri sisi jalan. Keringat mulai menetes dari dahinya. Udara malam yang dingin tidak mampu menahan suhu tubuhnya yang naik karena melakukan aktivitas fisik yang berat. Setelah mendorong selama kurang lebih setengah jam atau sekitar 1,5 kilometer, Usup melihat ada sebuah bangunan semi permanen dengan kompresor angin berwarna merah di depannya. Sebuah lampu neon menerangi papan kayu bertuliskan tambal ban buka 24 jam. Usup segera mengarahkan motornya ke tempat tersebut. Seorang pria parubaya yang memakai kaos oblong putih keluar menghampiri. "Kenapa, A?" tanyanya. "Ini Kang, ban belakang motor saya bocor. Kayaknya kena paku deh," jawab Usup sembari memarkirkan motornya di halaman depan bengkel tersebut. "Oh ya sudah, saya cek dulu ya," jawab tukang bengkel itu, kemudian berjongkok di samping ban belakang motor Usup. "Mohon Kang," jawab Usup sambil menyeka keringat di wajahnya dengan punggung lengan jaket. Tukang tambal ban itu segera bekerja. Ia menggunakan kunci pas untuk melonggarkan baut pentil roda belakang, memasukkan alat pencongkel ban, dan menarik ban dalam keluar. Setelah menemukan titik kebocoran yang cukup lebar akibat sobekan besi, dia mulai menambalnya dengan menggunakan lem dan alat pres yang dipanaskan menggunakan api dari spiritus. "Mau kemana malam-malam begini?" Tukang tambal ban mencoba mengajak mengobrol selagi menunggu proses pemanasan. "Mau pulang ke kampung Kang," jawab Usup. "Kampungnya memang di mana?" tanya tukang tambal ban itu lagi. "Di Bojongkoneng Kang, Lebak Banten. Pokoknya dekat tempat wisata negeri di atas awan yang lagi viral itu," jawab Usup sembari menyalakan sebatang rokok. Bapak itu mengangguk-angguk. "Wah, masih jauh. Harus lebih hati-hati kalau sudah malam begini. Apalagi kalau sudah masuk jalur hutan sawit di batas Banten. Setahu saya mah jalanannya gelap, sepi." Usup hanya tersenyum tipis merespon peringatan tersebut. 30 menit berlalu, ban motor Usup selesai ditambal dan dipasang kembali, lalu diisi angin. Ia membayar Rp15.000, memakai kembali helmnya, dan melanjutkan perjalanan. Insiden ban bocor ini membuat durasi perjalanannya menjadi lebih lama daripada yang ia perkirakan. Pukul 11 malam, Usup tiba di area Pasar Jasinga. Ini adalah wilayah keramaian terakhir di Provinsi Jawa Barat yang akan ia lewati sebelum masuk ke perbatasan Provinsi Banten. Area pasar ini masih memiliki beberapa lampu penerangan jalan yang menyala, meski sebagian besar ruko dan toko kelontong di sekitarnya sudah tutup. Mengingat keponakannya yang masih kecil sangat menyukai makanan manis, Usup berniat membeli oleh-oleh. Dia tahu bahwa setelah melewati daerah Jasinga tidak akan ada lagi tempat makan atau toko yang buka karena rute selanjutnya didominasi oleh hutan dan perkebunan sawit. Adapun tempat yang biasa ada berjualan malam itu di Cipanas. Usup berpikir kemungkinan yang jualan di sana sudah tutup karena sudah malam dan di sana sangat sepi. Usup menepikan motornya di depan sebuah gerobak kayu yang diterangi lampu bolam 5 watt. Penjualnya sedang mengoleskan mentega ke atas loyang cetakan. "Mang, pesan martabak manis kacang coklat hiji, jeung pukisna 10," ucap Usup kepada penjual parubaya tersebut. "Mohon ditunggu sebentar ya, sedang dibuatkan yang hangat," balas penjual itu. Usup menarik kursi plastik berwarna biru di dekat gerobak dan duduk. Suhu udara di Jasinga terasa jauh lebih rendah dibandingkan ia saat berada di Jakarta.
Udara dingin mulai menembus lapisan jaket parasutnya. Usup mengambil botol air dari tas ranselnya dan meminum beberapa teguk untuk membasahi tenggorokannya yang kering. 15 menit kemudian, martabak dan pukis pesanannya selesai dikemas di dalam 2 kotak karton berlapis plastik, lalu dimasukkan ke dalam kantong kresek putih. Aroma mentega cair dan adonan manis tercium kuat. Usup membayar Rp35.000 untuk kedua makanan tersebut. Usup berjalan ke motornya. Ia meletakkan kantong kresek itu di cantolan motor di hadapannya, lalu mengikat kreseknya dengan simpul yang sangat kuat agar tidak mudah terlepas akibat guncangan. Ia menarik kantong itu beberapa kali untuk memastikan ikatannya kokoh. Kondisi sepeda motornya kini sudah aman, bekal oleh-oleh sudah terbawa, namun fase terberat dari perjalanannya baru saja akan dimulai. Usup menyalakan lampu utama motornya ke mode jarak jauh. Ia memutar tuas gas dan meninggalkan area pasar Jasinga perlahan-lahan. Aspal yang terang oleh lampu rumah warga mulai memudar, berganti menjadi jalanan aspal yang gelap namun cukup bagus dan lebar, sekitar 6 meter yang diapit oleh kegelapan malam yang pekat. Ia mulai memasuki rute antar provinsi yang melintasi perkebunan karet dan kelapa sawit yang luas dan gelap. Usup kembali memacu sepeda motornya, meninggalkan titik lampu terakhir di Jasinga. Jalanan aspal yang ia lewati lumayan cukup besar, cukup untuk 2 mobil berpapasan. Di sebelah kiri dan kanan jalan, pemandangan berubah menjadi dinding pepohonan kelapa sawit yang rapat dan tinggi. Pelepah-pelepahnya saling bersilangan di atas jalan, menghalangi cahaya bulan. Kondisi jalan antar provinsi ini sepi total, ditambah jalur yang berkelok-kelok, bahkan di beberapa titik ada belokan yang sangat tajam, membuat siapapun yang berkendara di sana harus ekstra hati-hati, apalagi ketika berkendara malam. Selama 20 menit berkendara, Usup tidak berpapasan dengan satupun kendaraan lain. Hanya sorot lampu kuning dari motornya yang membelah kegelapan malam. Di sepanjang bahu jalan terdapat parit-parit selebar 1 meter yang digali untuk saluran air perkebunan. Parit-parit itu dipenuhi lumpur hitam dan genangan air berlumut yang memancarkan bau khas. Sekitar pukul 12:30 malam, sorot lampu motor Usup menangkap sebuah tugu beton kusam setinggi 2 meter di sebelah kiri jalan. Tugu itu adalah penanda batas wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Di sampingnya berjejer warung-warung kecil yang sudah tutup dan gelap. Usup terus melajukan motornya membelah gelapnya malam. Namun setelah beberapa menit melaju, fisik Usup bereaksi dengan sangat ekstrim. Rasa kantuk luar biasa menyerangnya tiba-tiba. Ini bukan rasa lelah biasa setelah bekerja seharian. Kantuk ini seperti terasa ada beban berat yang menekan kelopak matanya dari atas. Fokus pandangan Usup seketika menjadi buram. Garis putih di tengah aspal terlihat berbayang menjadi 2. Ia menguap berkali-kali hingga matanya berair. Laju sepeda motornya mulai oleng ke arah kiri, hampir menyentuh batas rumput dan parit berlumpur. Fokus pandangan Usup seketika menjadi buram. Garis putih di tengah aspal terlihat berbayang menjadi 2. Ia menguap berkali-kali hingga matanya berair. Laju sepeda motornya mulai oleng ke arah kiri, hampir menyentuh batas rumput dan parit berlumpur. Usup segera melepaskan tangan kirinya dari stang kemudi dan menampar pelan kaca helmnya. Dia menggelengkan kepala dengan kuat. Duh Gusti,
Kenapa ngantuk banget ini? Gumam Usup dengan suara serak. Ia mencoba membuka mata lebar-lebar, menurunkan kecepatan motor menjadi hanya 20 km per jam. Niatnya adalah mencari titik jalan yang sedikit terang untuk sekedar menepi, mencuci muka dengan sisa air di tasnya, dan merenggangkan otot. Namun, sejauh mata memandang ke depan, yang ada hanyalah aspal hitam dan bayangan rapat pohon sawit. Tidak ada pos ronda, pom bensin, apalagi rumah penduduk. Motor Usup melaju lambat mendekati sebuah tikungan tajam yang berbentuk hampir setengah lingkaran. Jalanan agak menurun dan permukaannya dipenuhi pasir sisa hujan. Usup menekan tuas rem depan dan belakang secara bersamaan agar ban motornya tidak tergelincir. Begitu ia berhasil melewati tikungan tersebut, sorot lampu motornya menangkap sebuah cahaya kuning temaram dari jarak sekitar 50 meter di depan. Cahaya itu berasal dari sebuah lampu pijar kecil 5 watt yang menggantung di bawah atap asbes. Itu adalah sebuah warung kecil, posisinya agak menjorok ke dalam, tepat di tepi parit perkebunan sawit. Bangunannya terbuat dari tiang bambu dan dinding ajaman bila bambu yang sudah menghitam. Di area depannya terdapat sebuah meja kayu panjang yang tidak dicat, ditemani 2 buah bangku bambu. Di atas meja tersebut berjejer beberapa toples plastik berisi makanan ringan dan rentengan kopi instan. Dalam kondisi normal, pikiran rasional Usup mungkin akan curiga melihat ada warung reot yang buka di tengah malam buta di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Namun, rasa kantuk yang menekan otaknya sudah menumpulkan kewaspadaannya. Yang ada di pikirannya hanyalah sebuah bangku untuk duduk dan segelas kopi panas. Usup segera membelokkan motornya keluar dari aspal, melewati tanah berumput dan memarkirkan motornya tepat di samping meja kayu warung tersebut. Dia mematikan mesin. Suara bising knalpot langsung tergantikan oleh keheningan malam. Tapi aneh, tidak ada suara jangkrik atau katak yang biasa terdengar di area perkebunan. Suasananya sangat sunyi. Usup mencabut kunci motor, membuka kaca helm, lalu melepaskan helmnya dan menaruhnya di atas meja. Dia duduk di salah satu bangku bambu. Dari arah dalam warung tercium aroma kayu bakar yang sedang menyala dan sedikit bau anyir lumpur. Namun Usup tidak terlalu memperdulikannya. "Punten," ucap Usup pelan. Kain lusuh yang menjadi pembatas bagian belakang warung tersingkap. Seorang wanita muda melangkah keluar. Wanita itu mengenakan kebaya katun bermotif bunga kecil dan kain jarik batik berwarna gelap sebagai bawahannya. Rambutnya hitam, basah, dan dibiarkan tergerai menutupi sebagian punggungnya. Kulitnya sangat putih, tanpa rona merah di pipinya. Ia menatap Usup dengan ekspresi datar selama 2 detik sebelum akhirnya menarik ujung bibirnya membentuk senyuman tipis. "Ya, silakan duduk. Mau pesan apa?" sapa wanita itu dengan suara sangat lembut. Usup mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Punten teh, tolong bikinin kopi hitam 1 ya, airnya yang panas." "Iya, ditunggu sebentar ya," jawab wanita itu. Dia berbalik, mengambil sebuah gelas bening, memasukkan bubuk kopi dari toples kaca, lalu menuangkan air mendidih dari sebuah teh koseng yang diletakkan di atas tungku tanah liat. Saat dia meletakkan gelas kopi tersebut di atas meja tepat di hadapan Usup, ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangan Usup. Kulit wanita itu terasa dingin seperti es. Usup meniup permukaan kopi itu pelan, lalu meminumnya 1 tegukan. Suhu panas cairan itu mengalir ke kerongkongannya. Ajaib, rasa kopi itu sangat nikmat,
Hanya dengan satu tegukan, rasa kantuk berat yang menekan mata Usup menguap begitu saja. Kepalanya kembali ringan dan matanya segar benderang. "Alhamdulillah, kopinya enak," kata Usup sambil meletakkan gelasnya dan mulai menyalakan sebatang rokok. "Saya sering lewat sini kalau mau ke Bogor atau Jakarta, tapi perasaan baru lihat warung ini," tanya Usup membuka obrolan. Wanita itu duduk di kursi kayu di balik meja berhadapan langsung dengan Usup. "Ya, A, saya baru 2 hari buka warung di sini, cari usaha di pinggir jalan," jawab wanita itu sembari menutup toples kopi. "Oh, pantas saya baru lihat. Oh ya, nama saya Usup. Kalau Neng siapa namanya?" tanya Usup. "Abdi Ning," jawabnya singkat. Mata Ning menatap lurus ke mata Usup tanpa berkedip. Ada sesuatu pada tatapan itu yang membuat Usup terpaku. "Neng Ning berani jaga warung sendirian di tengah kebun sawit malam-malam begini? Nggak takut ada preman atau hewan buas?" tanya Usup lagi, mencoba mencairkan suasana. Ning tersenyum lalu menjawab, "Ah, aman di sini, Mak. Nggak ada yang berani ganggu saya." Percakapan pun terus berlanjut. Usup yang merasa segar dan terpana oleh paras Ning mulai menceritakan banyak hal. Tentang pekerjaannya sebagai tukang kayu, tentang upahnya, dan tentang keluarganya di desa Bojongkoneng. Ning mendengarkan dengan seksama. Setiap kali Usup melontarkan candaan, Ning akan tertawa kecil sambil menutupi mulutnya dengan punggung tangan. Akal sehat Usup benar-benar mati rasa. Dia tidak sadar bahwa waktu terus berlalu. Dia lupa pada rencananya untuk segera sampai di rumah orang tuanya. Dia bahkan tidak memperdulikan martabak dan kue pukis yang masih tergantung di motornya, yang kini mulai dingin oleh embun perkebunan. Bagi Usup, di warung itu hanya ada dirinya, segelas kopi yang tidak pernah habis, dan wajah cantik Ning. Seakan waktu seolah berhenti bergerak dan dunia seolah milik mereka berdua. Hari itu, matahari sudah beranjak naik ke puncaknya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 10. Jalanan aspal Jasinga, Banten itu ramai dilewati oleh beberapa warga yang mengendarai sepeda motor dan mobil. Namun, salah seorang warga sekitar, Pak Karta, menghentikan laju motornya ketika dia melihat sebuah sepeda motor berwarna hitam yang selalu ada di sana. Ia merasa curiga karena sudah 2 hari motor itu terparkir di sana dengan standar samping tepat di bahu jalan berlumpur. Posisi motor itu agak menjorok ke arah rimbunan semak belukar dan parit perkebunan. Pak Karta mematikan mesin motornya, kemudian turun mendekat. Dia melihat sebuah helm bertengger di kaca spion. Kunci kontaknya tidak ada. Di bagian cantolan tengah terikat sebuah kantong plastik kresek berwarna putih. Pak Karta menyentuh plastik itu karena penasaran. Bau busuk dan asam langsung menyerang indera penciumannya. Makanan di dalam plastik itu sudah dipenuhi belatung dan jamur abu-abu karena terpapar panas terik matahari dan udara lembab selama 2 hari 2 malam. Melihat kejanggalan ini, Pak Karta tidak berani menyentuh barang-barang lain. Ia segera pergi ke polsek terdekat yang jaraknya sekitar 5 km dari lokasi tersebut. 1 jam kemudian, sebuah mobil patroli polisi tiba di lokasi bersama Pak Karta dan beberapa warga desa terdekat yang penasaran. 2 orang petugas polisi segera memasang polis lain berwarna kuning melingkari area sepeda motor tersebut. Petugas pertama mengeluarkan buku catatan dan mencatat plat nomor kendaraan. Petugas kedua membuka resleting tas ransel hitam yang diletakkan Usup di antara stang dan jok motor depan. Di dalam tas itu, petugas menemukan pakaian dan sebuah dompet berisi kartu identitas dan sebuah amplop coklat. Identitas atas nama Usup, usia 25 tahun,
alamat Desa Bojongkoneng, Kabupaten Lebak. Ucap polisi membacakan KTP tersebut pada anggota lain yang mencatat laporan. Dia juga memeriksa isi amplop. Uangnya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau pembegalan. Ucapnya kembali. Motor ini sudah dari hari Minggu pagi ada di sini, Pak Polisi. Saya lewat waktu mau ke pasar, motornya sudah ada di sana. Lapor salah satu warga lain yang ikut berkerumun. Polisi kemudian memerintahkan beberapa warga untuk membantu menyisir area perkebunan sawit. Mereka masuk menerobos semak belukar, melompati parit lumpur yang bau, dan berjalan sejauh 50 meter ke arah dalam pepohonan sawit. Mereka berteriak, memanggil nama Usup berulang kali. Pencarian fisik itu dilakukan selama hampir 2 jam. Tanah di area tersebut didominasi oleh tanah gembur dan daun sawit kering. Namun aneh, tidak ada satupun jejak telapak kaki manusia yang mengarah menjauh dari lokasi motor diparkir. Usup seolah lenyap di telan bumi, tepat di titik ia memarkirkan kendaraannya. Melihat kebuntuan ini, area pencarian pun diperluas menjadi 150 meter. Beberapa personil kepolisian pun kembali didatangkan untuk membantu. RT, RW, Lurah, serta Babinsa turut hadir setelah mendapat informasi dari warga. Bagi warga yang mau membantu pencarian silakan, tapi tetap harus hati-hati. Area pencarian kita perluas menjadi radius 150 meter. Bagi yang menemukan sesuatu tolong lapor kepada kami ya, ucap seorang polisi memberikan pengumuman lewat pengeras suara. Waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Matahari sudah berada di puncak dengan teriknya yang terasa membakar. Antusiasme warga untuk membantu pencarian tak padam. Bahkan banyak semak belukar yang dibersihkan, berharap menemukan Usup meskipun itu hanya jasadnya. Waktu terus berlalu. Pencarian belum membuahkan hasil, membuat beberapa warga menyerah dan kembali ke titik kumpul di tempat motor Usup terparkir. Andi, yang merupakan asisten Pak Lurah, mendekati Pak Lurah dan beberapa polisi yang sedang membicarakan kejadian ini sambil membawa beberapa botol air minum yang dibelinya dari warung di desa terdekat. Setelah sebelumnya Andi diperintah oleh Pak Lurah untuk membeli 3 dus air untuk orang-orang yang berada di lokasi. Pak, permisi, ini air minumnya, katanya sambil menyodorkan beberapa botol. Pak, maaf ini Pak, ucap Andi. Barusan waktu saya beli air, penjaga warungnya bilang, di tikungan ini memang agak angker. Dia juga mengusulkan ada baiknya kita minta tolong ke orang pintar, karena katanya bisa jadi ini urusannya sama yang gaib, ucap Adi menjelaskan. Polisi dan beberapa perangkat desa yang hadir menyadari bahwa mereka tidak memiliki petunjuk logis apapun, akhirnya setuju pada usul tersebut. Kalau itu bisa membantu, lebih baik kita coba saja dulu. Kebetulan saya kenal sama orang pintar dari kampung Citiis, namanya Abah Arsa, ucap Pak Karta yang dari tadi bersama dengan polisi. Pak Lurah pun setuju. Dia memerintahkan Pak Karta untuk pergi ke rumah Abah Karsa. Sekitar 45 menit setelah Pak Karta pergi, sebuah sepeda motor Honda Astrea merapat ke lokasi kejadian. Motor itu dikendarai oleh seorang pemuda desa yang membonceng seorang pria parubaya di belakangnya. Ya, pria itu adalah Abah Arsa, sesepuh dari desa Citiis yang sering dimintai tolong untuk menangani kasus aneh berbau mistis. Abah Arsa turun dari motor. Ia mengenakan pakaian pangsi berwarna hitam lengkap dengan ikat kepala dari kain batik coklat. Usianya sekitar 60 tahunan, namun postur tubuhnya masih tegap. Ia membawa sebuah tas anyaman pandan kecil di tangan kanannya. 2 anggota polisi yang sedang berjaga dan beberapa warga desa langsung memberikan jalan. Pak Lurah menghampiri Abah Arsa dan menjelaskan situasi penemuan sepeda motor Usup beserta barang-barangnya yang utuh. Abah Arsa mengangguk pelan. Ia tidak banyak bicara. Langkah kakinya perlahan mendekati sepeda motor Usup
Ia tidak melihat ke arah motor atau jalan aspal, melainkan langsung menatap tajam ke arah parit berlumpur selebar 1 meter yang berada tepat di samping area parkir motor tersebut. Air di parit itu berwarna hitam pekat, kental, dan permukaannya tertutup oleh lumut serta daun sawit yang membusuk. "Tolong ambilkan saya air putih," perintah Abah Arsa kepada salah satu warga. Andi dengan cepat mengambil botol air mineral yang sebelumnya dibeli, menuangkannya ke dalam gelas plastik bekas, lalu memberikannya pada Abah Arsa. Abah Arsa duduk bersila di atas tanah berumput, berhadapan langsung dengan parit berlumpur tersebut. Dia meletakkan gelas plastik itu di depannya. Matanya terpejam. Ia melipat kedua tangannya di depan dada dan mulai merapal doa-doa. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Suasana di sekitar lokasi mendadak hening. Para warga dan polisi berdiri diam memperhatikan proses tersebut. Matahari bersinar terik di atas kepala, namun udara di sekitar tikungan kebun sawit itu justru terasa sejuk. 10 menit berlalu, tiba-tiba permukaan air hitam di parit berlumpur itu mulai bergerak. Gelembung-gelembung udara berukuran besar muncul dari dasar parit dan pecah di permukaan, mengeluarkan suara letupan kecil. Bersama dengan itu, tercium anyir sangat menyengat, mirip perpaduan antara bau lumpur rawa dan darah ikan segar. Beberapa warga refleks menutup hidung melihat air parit yang mendidih tanpa sumber panas. Abah Arsa membuka mata, rahangnya mengeras. Dia menatap ke dalam air berlumpur itu dengan sorot mata tajam. "Dia melawan. Yang menahan anak ini bukan makhluk biasa," kata Abah Arsa dengan suara berat dan lantang memecah keheningan. "Siapa ya, Bah?" tanya Pak Karta dari jarak 1 meter di belakang Abah Arsa. "Ini Ratu Belut Putih, penguasa perbatasan ini. Di alam mereka, ini adalah kerajaan besar. Di alam manusia, wujudnya perempuan bernama Ning." Penjelasan Abah Arsa membuat warga saling pandang. Polisi yang hadir tetap berdiri tegap mengamati kejadian tersebut secara objektif, meskipun fenomena gelembung air dan bau anyir sulit dijelaskan secara ilmiah. Abah Arsa mengambil segenggam garam kasar dari dalam tas anyamannya. Ia memasukkan garam itu ke dalam gelas berisi air putih, lalu mengaduknya menggunakan jari telunjuk kanan. Air di parit berlumpur semakin bergejolak. Tanah di pijakan Abah Arsa sedikit bergetar. Angin yang semula tenang tiba-tiba berembus kencang, membuat pelepah-pelepah sawit di atas mereka bergesekan dan menjatuhkan daun-daun kering ke aspal jalan. Bau anyir semakin tajam menusuk hidung. Ini adalah bentuk perlawanan dari entitas gaib yang tidak ingin melepaskan tawanannya. Abah Arsa berdiri. Dia memegang gelas plastik itu kuat-kuat, kembali memejamkan mata dan merapal doa. "Lepaskan anak itu. Saya tahu kamu suka sama dia. Tapi manusia dan bangsamu berbeda alam. Tidak bisa disatukan," bentak Abah Arsa ke arah parit kosong tersebut. "Arsa, Arsa, berani sekali kau melawanku," suara Ning bergema di telinga Abah Arsa. "Aku adalah penguasa wilayah ini dan kamu hanya manusia yang tidak bisa apa-apa." Suara Ning kembali bergema, namun hanya Abah Arsa yang bisa mendengar. "Dunia kalian berbeda. Lebih baik lepaskan anak itu, atau kuhancurkan tempat kekuasaanmu." Wah, 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 kau mengancam? Lancang sekali mulutmu itu, Arsa. Anak ini telah mengotori tempatku dan aku suka sama dia. Sebuah dahan kelapa sawit berukuran besar tiba-tiba patah dan jatuh berdebam hanya berjarak 1 meter di sebelah kiri Abah Arsa. Warga serentak mundur beberapa langkah karena terkejut, tapi Abah Arsa tidak mundur sama sekali. "Baiklah, kalau memang itu mau kamu,"
Dia memasukkan tangan kanannya ke dalam gelas, mengambil cipratan air garam yang sudah didoakan, lalu memercikannya dengan kuat ke arah permukaan parit berlumpur tersebut. "Allahu Akbar, lepaskan ayeuna!" teriak Abah Arsa sambil menuangkan seluruh sisa air di gelas tersebut ke dalam parit. Begitu air campuran garam dan doa itu menyentuh permukaan lumpur hitam, terdengar suara desisan keras menyerupai suara besi panas yang dicelupkan ke dalam air. Gelembung-gelembung besar di parit itu langsung berhenti. Angin mendadak mereda dan pelepas sawit kembali diam. Bau anyir darah ikan yang menyengat itu perlahan memudar. Keadaan kembali normal. Perlawanan gaib itu berakhir. Abah Arsa menghela nafas panjang. Keringat membasahi dahi dan pelipisnya. Ia berhasil memaksa Ratu Belut Putih untuk melepaskan ikatan gaibnya dari Usup. Abah Arsa membalikkan badannya, menghadap petugas kepolisian dan warga. Dia mengangkat tangan kanannya, lalu mengarahkan telunjuknya ke arah barisan pohon kelapa sawit di seberang parit. "Cari ke sebelah sana. Ada pohon besar yang terlilit akar merambat. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari sini. Anaknya ada di belakang pohon itu," instruksi Abah Arsa dengan tegas. Salah satu polisi, Bribka Anton, mengerutkan dahinya. "Maaf, Bah. Tadi pagi saya dan warga sudah menyisir rute itu. Kami jalan sampai melewati pohon besar yang Abah maksud. Tapi di sana kosong, tidak ada siapa-siapa." Abah Arsa menyeka keringat di wajahnya. "Tadi wujud fisiknya disembunyikan oleh sosok gaib Ratu Belut Putih, Pak. Mata manusia biasa tidak akan ada yang bisa melihat. Tapi sekarang sudah dilepas. Coba periksa lagi ke sana." Bribka Anton mengangguk. Ia memanggil 3 orang warga untuk menemani masuk kembali ke dalam area perkebunan. Mereka melompati parit berlumpur dengan hati-hati agar tidak terpeleset, lalu berjalan cepat menyusuri sela-sela pohon sawit. Tanah perkebunan itu gembur dan dipenuhi ranting kering. Jarak pandang mereka cukup jelas karena sinar matahari siang menembus celah dedaunan. Beberapa menit berjalan, mereka pun tiba di depan sebuah pohon besar yang batangnya dililit tanaman rambat berdaun lebar. Pohon ini memiliki diameter setidaknya 2 meter, menjulang lebih tinggi daripada pohon kelapa sawit di sekitarnya. Bribka Anton memimpin di depan. Dia berjalan memutari sisi kanan batang pohon besar tersebut. Ketika dia sampai di bagian belakang pohon yang tertutup oleh semak ilalang setinggi betis, dia menghentikan langkah mendadak. Tepat di atas tanah berhumus yang lembab, di antara sela-sela akar pohon menonjol, terlihat sesosok tubuh manusia. Itu adalah Usup. Posisinya berbaring miring ke kanan, meringkuk dengan kedua tangan ditekuk di depan dada, mengenakan jaket parasut hitam, kaos abu-abu, dan celana jeans biru. Pakaian dan wajahnya dipenuhi oleh bercak lumpur berwarna hitam dan tanah kecoklatan. "Pak, ini orangnya!" seru salah satu warga yang ikut menyusul ke belakang pohon. Bribka Anton segera berjongkok dan memeriksa kondisi fisik Usup. Dia mendekatkan punggung tangannya ke hidung Usup untuk mengecek pernapasan, lalu meraba denyut nadi di pergelangan tangan pemuda itu. Nafas Usup teratur, denyut nadinya berdetak normal. Dia belum mati, dia hanya tertidur sangat pulas, tidak ada luka apapun. "Aman, dia masih hidup, kondisinya stabil. Ayo, tolong bantu saya angkat badannya. Kita bawa ke pinggir jalan sekarang juga." 2 orang warga mengangkat bagian ketiak dan punggung Usup, sementara warga ketiga memegang kedua kaki Usup. Mereka mengangkat tubuh Usup secara perlahan. Kepala Usup terkulai lemas ke belakang, matanya masih terpejam rapat. Mereka berjalan menembus kebun sawit kembali menuju jalan raya. Saat mereka tiba di pinggir jalan, warga yang menunggu langsung menyambut dengan perasaan lega bercampur heran. Mereka meletakkan tubuh Usup di atas sebuah tikar plastik tipis yang baru saja dibentangkan oleh warga di dekat sepeda motornya. Abah Arsa
mendekati tubuh Usup. Dia berjongkok menatap wajah Usup yang kotor oleh lumpur. Aba Arsa memegang dahi Usup dengan ibu jari kanannya, menekan pelan tepat di bagian tengah antara kedua alis. "Yang, geus beak waktuna. Ayo udang, balik ke alam nyata," ucap Aba Arsa tepat di telinga kanan Usup. Otot-otot di wajah Usup merespon. Kelopak matanya mulai bergetar pelan. Ia mengeluarkan rangan kecil dari tenggorokannya, lalu membuka matanya perlahan. Cahaya matahari siang yang sangat terang langsung menusuk retinanya, membuat Usup harus menyipitkan mata dan menutupi wajahnya dengan telapak tangan yang gemetar. Usup menurunkan telapak tangannya dari wajah. Matanya mulai beradaptasi dengan cahaya matahari. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah Aba Arsa yang menatapnya dengan tenang, disusul oleh wajah seorang polisi berseragam dan beberapa orang asing yang berdiri melingkarinya. Detak jantung Usup meningkat cepat. Dia langsung duduk tegak, mengabaikan rasa kaku di punggung dan lehernya. Dia memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan panik. "Ini di mana? Kenapa banyak orang?" Suara Usup terdengar serak dan kering. Dia melihat ke arah belakang kerumunan warga. Matanya mencari-cari bangunan bambu dengan lampu kuning temaram, meja kayu dan sosok hening. Namun yang ia lihat hanyalah aspal jalan raya, parit yang dipenuhi lumpur hitam, dan barisan pohon kelapa sawit. Warung milik Ning tidak ada. "Alhamdulillah," ucap beberapa warga serentak. Usup kembali menatap Aba Arsa. "Sebenarnya ada apa ini, Bah?" tanya Usup kepada Aba Arsa. Bribka Anton berjongkok di hadapan Usup, menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu, tenangkan pikiran dulu ya." Usup meraih botol itu dengan tangan gemetar. Dia meminumnya perlahan. Dia melihat sekeliling dan terkejut bahwa di lokasi tersebut sudah ramai. Usup masih bingung dengan apa yang terjadi karena seingatnya dia sedang minum kopi di warung dan mengobrol dengan wanita cantik bernama Ning. Usup menunduk, menatap pakaiannya sendiri. Jaket dan celana jeansnya dipenuhi bercak lumpur hitam yang sudah mengering. Tangan dan kukunya kotor oleh tanah. Melihat Usup yang masih dilanda kebingungan dan ketakutan, Aba Arsa kembali mendekat. Dia menepuk bahu Usup dengan pelan namun mantap. "Coba ceritakan apa yang kamu alami, Nak," ucap Aba Arsa pelan. Dengan lemas, Usup menceritakan apa yang terjadi, bahwa ia sedang duduk di warung kopi dan mengobrol dengan seorang wanita cantik yang merupakan penjaga warung itu. Dia bernama Ning. Dan di sana keadaannya malam. Saat sedang mengobrol, ia mendengar ada suara memanggilnya. Dan tak lama setelah Usup mendengar suara panggilan itu, Ning pamit kepadanya untuk pergi ke bagian belakang warung yang ditutup oleh gorden kain, dan cukup lama tidak kembali. Namun tiba-tiba Usup merasa pusing dan kemudian pingsan. Aba Arsa dan Bribka Anton mengangguk mendengar penjelasan Usup. Bribka Anton menceritakan kepada Usup bahwa dirinya dianggap hilang karena hanya ada motornya saja yang terlihat terparkir selama 2 hari. Mendengar penjelasan itu, Usup merasa bingung dengan apa yang terjadi. Aba Arsa memegang pundak Usup dan berkata, "Nah Usup, dengarkan perkataan Abah. Warung kopi yang kamu temui itu tidak pernah ada di alam nyata. Itu gaib wujudnya. Nama perempuan yang menjaga warung itu memang bernama Ning. Tapi dia bukan manusia. Dia Ratu Belut Putih, penguasa wilayah sini." Mata Usup terbelalak. "Hah? Ratu Belut Putih? Tapi wujudnya manusia biasa, Bah. Cantik, kulitnya putih, suaranya juga lembut." Aba Arsa mengangguk. "Di alamnya, dia bisa menjadi apa saja untuk menarik perhatian manusia. Dia membuat ilusi warung kopi dan membuat kamu merasa ngantuk berat sehingga butuh istirahat. Dia menahanmu di dunia mereka dan ingin menjadikan Nak Usup sebagai bagian dari mereka.
Usup menelan ludah. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuhnya saat menyadari bahwa wanita yang dia ajak mengobrol panjang lebar sambil tertawa-tawa itu adalah makhluk gaib. Tapi kenapa harus saya, bah? Saya kan gak ganggu siapa-siapa, protes Usup dengan suara bergetar. Coba ingat-ingat lagi. 1 bulan yang lalu, waktu kamu mau berangkat ke Jakarta malam-malam, apakah kamu pernah berhenti di sini dan membuat kesalahan? Pikiran Usup langsung bekerja. Dia memutar kembali ingatannya ke 1 bulan yang lalu. Saat itu, ia berkendara malam hari menuju Jakarta setelah libur panjang. Tepat di sekitaran area perbatasan ini, dia merasa sangat ingin buang air kecil. Dia kembali melihat sekeliling dan mendapati gorong-gorong kecil sekitar 50 meter dari tempatnya sekarang, dan mulai teringat bahwa sebelumnya dia pernah berhenti di area ini untuk buang air kecil. Iya, bah, saya ingat saya pernah buang air kecil di gorong-gorong itu waktu saya mau berangkat ke Jakarta 1 bulan yang lalu, ucap Usup menjelaskan kepada Abah Arsa. Nah, itu dia. Kamu dianggap sudah mengotori tempat tinggalnya. Awalnya dia marah, tapi pas melihat wujud kamu dan mencium aroma air senimu, makhluk itu malah suka. Makanya pas kamu lewat sini lagi, ditarik sama dia. Usup menundukkan kepala. Kini ia mengerti jika semua kejadian ganjil ini adalah akibat dari ketidaksopanannya sendiri di tempat asing. Ini adalah bayaran atas satu tindakan sepele yang menyinggung penguasa dimensi lain. Sekitar pukul 3 sore, sebuah mobil pick-up berwarna hitam mendekati kerumunan di pinggir jalan tersebut. Mobil itu melambat, berhenti tepat di belakang mobil patroli kepolisian. 2 orang pria turun tergesa-gesa dari kedua sisi pintu depan mobil. Mereka adalah Pak Somad, ayah Usup, dan Kang Maman, kakak laki-laki Usup. Mereka datang untuk menjemput Usup setelah sebelumnya Usup menelpon untuk memberitahu apa yang terjadi pada dirinya. Mereka langsung berjalan menerobos kerumunan warga. Melihat Usup duduk lemas di atas tikar plastik dalam keadaan sehat, Pak Somad langsung menjatuhkan diri berjongkok, memeluk bahu anak bungsunya tersebut. Mata pria tua itu berkaca-kaca menahan tangis. Alhamdulillah ya Allah, ucap Pak Somad. Kang Maman ikut berjongkok, memeriksa lengan dan kepala adiknya untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Gak ada yang sakit kan, Cup? Badan kamu gak apa-apa kan? Usup menggeleng lemah. Gak ada yang sakit, cuma lemes sekali sama dingin. Bribka Anton mendekati Pak Somad. Dia menjelaskan secara singkat prosedur penemuan dan menyerahkan barang-barang Usup, termasuk tas ransel yang berisi dompet dan amplop gaji. Polisi menyatakan bahwa kasus kehilangan Usup ditutup karena Usup sudah ditemukan dalam keadaan sehat dan tidak ada unsur pidana yang terjadi. Setelah menandatangani surat serah terima, Kang Maman dibantu 2 orang warga mulai mengangkat sepeda motor Usup ke atas bak mobil. Mereka meletakkan motor itu tepat di tengah bak, lalu menggunakan tali tambang tebal untuk mengikat stang dan behel belakang motor ke besi pengait di pinggiran bak. Sementara itu, Pak Somad mendatangi Abah Arsa. Dia menjabat tangan sesepuh desa itu dengan erat. Terima kasih banyak, Bah. Kalau tidak ada Abah tidak tahu nasib anak saya gimana. Ini ada sedikit rezeki untuk ganti bensin, kata Pak Somad sambil menyodorkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Abah Arsa menolak dengan halus. Tidak usah, Pak Somad. Simpan saja uangnya. Ini sudah jadi kewajiban menolong sesama. Pesan saya cuma satu. Nanti malam, mandikan anak itu dengan air garam dan daun kelor, supaya hawa lumpur dari Ratu Belut Putih benar-benar hilang dari badannya. Pak Somad mengingat pesan itu baik-baik di kepalanya dan kembali mengucapkan terima kasih. Setelah berterima kasih kepada Abah Arsa, pihak kepolisian dan warga yang membantu, Pak Somad beranjak untuk membawa Usup pulang ke kampung Bojongkoneng.
Usup dibimbing berdiri oleh kakaknya. Berjalan menuju mobil, ia duduk di kursi penumpang bagian depan. Di posisi tengah, Pak Somad pun duduk di kursi kemudi, sementara Kang Maman duduk di sebelah kiri mengapit Usup. Mereka mengarah ke selatan, kembali menembus jalur antar provinsi menuju desa Bojongkoneng di Kabupaten Lebak. Namun, di dalam perjalanan itu, pikiran Usup masih terbayang akan sosok Ening yang sangat menawan di matanya. Selesai. Luar biasa, keren banget kisahnya. Ini sangat mengerikan bagi orang-orang yang mengenal Usup nih, bapaknya, keluarganya lah ya. Ngeri, kenapa? Usup sudah 2 hari tidak pulang dan dinyatakan hilang, bahkan sudah dilaporkan ke kantor polisi. Tapi ternyata Usup sendiri merasakan dia baik-baik saja, ya kan? Asik minum kopi sambil ngobrol sama si Ening, wanita cantik penjaga warung kopi di pinggiran kebun sawit. Jadi menurut Usup sendiri ya nggak ada ngeri-ngerinya, malah dia seneng tuh, dia nongkrong ngopi sama Ening yang wujudnya cantik. Tapi ternyata 2 hari 2 malam teman-teman, motornya Usup itu tergeletak terparkir di pinggir jalan begitu saja, bahkan martabak sama kue pukisnya udah busuk 2 hari 2 malam ya nggak. Untung aja alhamdulillah di sini ada Abah Arsa dan juga pihak kepolisian bisa mengakomodir semuanya dengan baik, sehingga pada akhirnya Usup berhasil ditemukan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, alhamdulillah. Dan ini ternyata semuanya setelah diinterogasi ya sama Abah Arsa. Sekitar 1 bulan yang lalu ketika Usup dalam perjalanan dari Lebak, Banten mau kembali ke tempat bekerjanya di Pondok Pinang, malam-malam juga tuh bawa motor. Usup sempat berhenti sekitaran situ, terus mohon maaf dibuang air kecil nih sembarangan di situ. Nah, hal itulah yang akhirnya memicu kejadian tersebut sampai pada akhirnya dia hampir saja dibawa ke dimensi lain, ke dalam kerajaan belut putih. Jadi si Ening ini ternyata adalah putri atau ratu dari kerajaan belut putih. Ini harusnya si Usupnya jadi raja ya di kerajaan belut putih, tapi nggak jadi orang lagi, jadi belut dia ya kan. Alhamdulillah semuanya bisa kembali lagi dan ini menjadi pembelajaran juga buat Usup, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah baik dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Wakemo, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, tombol hype-nya, dan boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.